Barang bukti sudah disita tapi tersangka belum ada. Sang jaksa bukan sembarang jaksa, melainkan Jenderal Adiaksa yang sangat berani membongkar kasus-kasus besar di negeri tercinta Indonesia. Ia seorang jampitsus bernama Febri Ardiansyah. Menjadi lokasi diklat, kita telah melakukan penyitaan. Para pemirsa tentu sudah tahu bagaimana alur kejadian yang menggegerkan jagat dunia maya, di mana aksi heroik Kortas Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya menemukan sejumlah mata uang asing dan batangan emas yang nilainya fantastis di beberapa titik lokasi. Yang unik dari kejadian ini bukan karena seseorang yang berhadapan dengan institusi, tapi seakan-akan institusi yang berhadapan dengan institusi, atau para pemirsa menyebutnya perang mega bintang. Ini seakan-akan loh ya, bukan 100% fakta, dan ini menurut pemirsa bukan analisis jurnalis yang valid. Perlu dicek kebenarannya secara pasti. Nah, Instagram, TikTok, Twitter dipenuhi isu-isu liar yang tentu kejelasannya masih menjadi tanda tanya besar bagi para pemirsa. Yang harus kita soroti dari pola kejadian ini, siapa sih sebenarnya aktor utama di balik ini semua? Tapi sebelum itu mari kita mundur sejenak ke belakang beberapa langkah. Tentu para pemirsa masih ingat kasus korupsi timah yang merugikan negara sampai dengan ratusan triliun rupiah. Sudah ada pelakunya yang terpidana, yaitu suaminya Sandra Dewi salah satunya. Walaupun sudah ada pelakunya, para pemirsa masih bertanya-tanya siapa sih sebenarnya aktor utamanya. Para pemirsa meyakini ada pihak yang lebih bertanggung jawab daripada Harvey Mois dan kawan-kawannya yang harusnya dihukum paling berat. Tapi nyatanya mereka semua tak tersentuh hukum dan berita viral kasus korupsi timah pun mereda tanpa terungkap siapa aktor utama, siapa dalangnya. Dan PR kita adalah mengamati apakah viralnya kejadian ini, penggeledahan yang menyeret nama Jampitsus, sama seperti viralnya kejadian-kejadian besar sebelumnya seperti kejadian timah ini yang setelahnya mereda ya, hingga tidak tahu siapa aktor utama, siapa dalangnya. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal. Kepala BGN yang jelas-jelas sering membuat blunder dalam pernyataannya, dan banyak masyarakat yang sudah melaporkan sejak lama adanya pengelolaan buruk terhadap MBG, tapi seakan-akan tidak digubris oleh sang penguasa istana. Tapi setelahnya ada angin segar. Kejaksaan langsung menyandera Dadan Hindayana sehingga ia diam 1000 bahasa karena kasus korupsi dan penyimpangan tata kelola MBG yang menjeratnya. Kasus korupsi BGN menyeret beberapa nama, salah satunya seorang jenderal polisi. Dan ini yang membuat para pemirsa mengait-ngaitkan apakah penggeledahan oleh Polri yang menyeret nama Jampitsus sebagai balasan telak karena kejaksaan telah mengobrak-abrik, mengganggu priuk nasi oknum baju coklat. Tentu ini isu liar dan semoga saja tidak terjadi seperti ini, karena mengerikan sekali apabila ini memang motif penggeledahannya. Sejauh video ini diedit, sang Jampitsus dikabarkan mengundurkan diri, dan berita ini dipastikan bakal tetap ramai dalam beberapa hari ke depan. Kenapa saya mengatakan berita ini akan ramai dan tak kalah ramai daripada Liga Piala Dunia? Karena ini. Seakan-akan ini menjadi ajang pembuktian dan manuver aksi institusi Kejaksaan versus Polri. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai menyisir seluruh SPPG di Jawa Tengah tanpa terkecuali, termasuk yang dikelola oleh Polri. Dan Polda Jawa Tengah memberikan pernyataan yang tak kalah menarik dan mengerikan. Polda Jawa Tengah memerintahkan jajarannya untuk tidak memenuhi panggilan kejaksaan terkait pengelolaan SPPG. Babak baru ini seakan-akan menambah tegangnya konstelasi perang institusi, dan kehadiran TNI yang para pemirsa menyimpulkan berada di pihak kejaksaan membuat tegang dan merinding.
Nah, poinnya di video ini ada kekuatan lebih besar dari konflik yang muncul di permukaan. Penggeledahan yang menyeret nama Jampitsus memunculkan beberapa kasus besar, muncul sosok pelaku yang perlu diselidiki, tapi sebagian dari para pemirsa menyimpulkan ini merupakan politik saling sandera antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi yang menunjukkan tanda-tanda keretakan. Di mana kubu Jokowi menggunakan Polri dan KPK, sedangkan kubu Prabowo menggunakan Kejaksaan dan TNI. Keretakan hubungan Prabowo-Jokowi menurut sebagian para pemirsa karena berkaitan dengan Pilpres 2029. Tentu pihak Prabowo ingin tetap berkuasa, dan pihak Jokowi lewat Gibran juga demikian. Yang paling rasional ya Prabowo Gibran maju lagi di Pilpres 2029. Tapi kubu Prabowo berpikir sentimen negatif ke Gibran sudah terlalu besar. Dan ini malah membuat suaranya Prabowo hilang banyak jika menggandeng Gibran lagi. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang ditangkap merupakan cara Prabowo untuk bersih-bersih orang-orangnya Jokowi dalam tanda petik dengan menggunakan alat Kejaksaan Agung. Kekuasaan Gibran sebagai wakil presiden yang katanya pemirsa semakin dibatasi. Karena itulah Gibran berpikir mungkin ya untuk berkeliling-keliling saja ke Indonesia untuk cek ombak loyalis ayahnya. Jokowi pun demikian. Yang katanya mau hidup damai sebagai rakyat biasa di Solo, nampaknya juga mulai mencari massa dengan keliling Indonesia. Tapi kita semua tidak tahu apakah dalam tanda kutip perang antara institusi ini merupakan bagian dari retatnya hubungan antara kubu Prabowo dan Jokowi atau murni penegakan hukum. Kita harap murni karena penegakan hukum. Atau yang paling ngeri adalah asumsi bahwa ada kekuatan sangat besar penguasa negeri ini yang sedang bertarung yang kita semua tidak tahu siapa pihak tersebut dengan menggunakan alat Jokowi Prabowo, dan yang muncul di permukaan adalah Kejaksaan versus Polri. Ini masih isu liar. Dengan adanya kejadian ini kita patut apresiasi terhadap Polri. Kenapa? Karena lebih berbahaya jika institusi-institusi pemerintahan saling menutupi. Lebih baik seperti ini agar transparansi publik lebih terbuka. Laga Adiaksa FC versus Bayangkara FC baru kick off babak pertama, ini baru permulaan. Saya tutup video ini, nantikan episode selanjutnya dengan fakta yang membuat kita para pemirsa tercengangkan. Sampai jumpa.